Ya, oke semuanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan UM Undip tahun 2012 ya. 2013, 2014 sudah semua. Nah, sekarang 2012 ya. Nah, gini. Nilai X yang menyebabkan pernyataan ini jadi jika maka bernilai salah. Ingat implikasi jika maka bernilai salah. Kalau yang ini bernilai benar dan yang ini bernilai salah ya. Jadi cari x-nya agar masuk ke sini benar, masuk ke sini salah. Gitu ya. Nah, di luar ini bukan ya. Nah, kalau mau diuraikan silakan, tidak pun tidak apa-apa, tapi ingat dalam UM Undip ada soal yang sulit, ada soal yang gampang. Nah, ketika soalnya sulit ya memang panjang. Tapi kalau bisa lebih gampang ya gunakan cara yang gampang. Contoh ini, diminta X sudah ada jawabannya kan? Ya udah dicoba-coba aja. Coba X-nya berapa, pilih di antara A, B, C, D, E. Yang kira-kira di antara A, B, C, D, E itu ada yang muat, ada yang tidak. Nah, angkanya kalau bisa yang gampang. Yang gampang itu apa? Biasanya antara 0, 1, atau min 1. Nah, misalnya 0. Apakah bisa dicoba cek 0? Yang A ada nggak 0? Dari 1 sampai 3 mengandung 0 nggak? Tidak ya. Kalau dari min 1 sampai 1 ada 0 nggak? Ada kan? Nah, maka boleh kamu coba 0. Kenapa? Karena membedakan. Kenapa membedakan? Karena antara ada dan tiada ya. Nah, ini ada, B, A tidak ada. Nggak harus ngecek sampai A, B, C, D, E. Ya, yang penting kita menemukan ada pilihan yang memuat dan ada yang tidak memuat. Itu bisa cukup ya. Nah, sekarang coba cek. 0. Kalau X-nya 0. Yang pertama ini kira-kira benar apa salah? Kan 0, 0. Berarti apa? Min 5 kurang dari 0. Benar apa salah? Benar ya. Nah, cocok kan? Yang dicari pertama harus benar. Nah, sekarang yang kedua harus salah. Nah, kira-kira salah nggak? Coba 0, 0, min 4. Min 4 lebih dari 0. Salah ya? Artinya apa? Benar, salah, cocok ya. Kalau gitu ini oke. Nah, kalau gitu artinya apa? Yang mengandung 0 itu benar ya. Nah, yang tidak ada nolnya berarti salah karena 0 adalah jawaban ya gitu. Jadi yang mengandung 0 bisa benar, yang tidak mengandung pasti salah. Kalau kita apa? Bukan A ya, karena nggak ada nolnya. Ini ada. Yang B nggak ada nolnya ini. Loh kan ini nol, tidak pakai sama dengan ya. Kalau ada sama dengannya ini bisa. Ini min sampai plus mengandung nol. Ini nggak ada ini. Nah, berarti udah. Berarti apa? Tinggal B sama D. Antara B sama D kita coba kita pilih sebuah bilangan. Ya itu. Ini satu satu sama kan ya. Bedanya berapa? Ini min satu, yang ini min 4. Artinya apa? Di sini min satu nggak ada, di sini min satu pasti ada. Maka kita coba min satu. Jangan coba satu. Karena apa? Sama-sama nggak ada bedanya. Ya, jadi coba min satu kira-kira bagaimana? Coba min satu kuadrat satu, min satu kali min 4 plus 4 min 5 kurang dari nol. Kita lihat sebelah kiri berapa ini? Sebelah kiri ini kan bernilai nol. Boleh nggak sama? Nggak boleh. Artinya apa? Cocok tidak? Tidak. Kalau begitu yang ada min satunya berarti salah. Maka bukan D jawabannya tapi B. Ya. Nah, lebih tepatnya sebenarnya ini dari kalau diuraikan ya susah. Karena apa? Ini bisa difaktorkan, yang ini nggak bisa difaktorkan. Nah, ini sudah saya uraikan. Kalau tepatnya bukan ini jawabannya. Tepatnya adalah min satu sampai dengan satu lebih. Nah, dan mengandung tanda akar angel ya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita kan tidak disuruh ngerjakan, disuruh milih jawaban aja, ya udah pilih aja jawaban yang B gitu ya. Nah itu ya. Kemudian yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu begini. Sebentar, ini saya naikkan dulu ya, itu biar hemat gitu. Ini tak naikkan dulu. Nah, ini nanti ada teori ya, teorinya bagaimana? Wah, ini yang jelas ingat dulu di apa namanya kelas 10 mungkin ya, kalau yang gurunya ngajarkan ya, itu ada bentuk seperti begini. Jadi akar ininya ada A plus B ditambah dengan 2 kali akar A kali B gitu ya. Ada lagi bentuk begini. Nah, ininya ada A plus B dikurangi ininya 2 akar AB. Jadi ini polanya adalah ini selalu 2, ini penjumlahan dan perkalian. Bilangan yang dijumlah sama yang dikalikan sama gitu ya. Nah, bedanya apa? Ini plus yang ini min. Nah, kalau ininya tengahnya plus, maka hasilnya adalah akar A ditambah dengan akar B. Kalau ini nanti hasilnya adalah akar A dikurangi akar B, tapi jangan lupa namanya pengurangan kan bisa min bisa plus ya.
Sementara tanda akar nilainya harus positif, sehingga ini harus positif atau nol. Sehingga apa? Untuk kasus di sini yang depan adalah harus yang besar, gitu ya. Nah, kalau ini mah bebas ya, gitu. Nah, contoh diterapkan ya. Ini digunakan kalau di dalamnya ada akar dalam akar, ya. Nah, contoh nomor 2. Nomor 2 itu kalau yang ini sudah mengandung 2, nggak masalah. Lah ini nggak ada duanya kan? Kita rubah dulu menjadi akar. Nah, ini ada 33 ditambah. Harus muncul 2. Biar muncul 2 maka 800 itu 4 kali berapa? 4 kali 200 ya. Nah, maka apa? 4-nya keluar jadi 2, 200-nya tetap di dalam, gitu ya. Nah, ini dikurangi dengan akar, ininya berapa? 27 min 2 akar 162. Nah, sudah. Sekarang ini kita rubah 33 dan 200 menjadi dua bilangan, di mana 33 adalah jumlahnya, 200 adalah hasil kalinya. Kira-kira berapa sama berapa yang kalau di jumlah 33 dikalikan adalah 200. Berapa sama berapa? Yuk. Nah, berapa? Iya, betul. 25 ditambah 8 kan 33 ya. 25 kali 8 juga 200. Maka ini ditambah 2 kali akar 25 dikali 8 gitu ya. Nah, dikurangi akar. Sekarang dua bilangan yang hasil kalinya 25 dan hasil kalinya 162, jumlahnya 27. Coba berapa sama berapa yuk? Ya, berapa? Ya, sudah ketemu ya. Nah, betul. Ini 27 jumlahnya, 162 sekalinya. Berarti berapa? Berarti 9 ditambah 18 kan 27 ya. Dikurangi 2 akar berapa? 9 kali 18 ya. Nah, sekarang gini. Karena ini penjumlahan, maka hasilnya adalah akar 25 ditambah dengan akar 8. Jadi ini 258 ya di jumlah. Nah, ini mau 25 dulu boleh, 8 dulu boleh. Tapi, nah kalau ini hati-hati, jangan ya akar ini dikurangi akar. Hasilnya harus positif. Maka apa? Yang depan yang besar, jangan urut 9 18, jangan ya. Ini harus 18. Nah, ini yang 9-nya. Sehingga akarnya 25 adalah 5, akarnya 8 adalah 2 akar 2 dikurangi, ini kan 2 kali 9 ya, berarti 3 akar 2, ini min kali plus min ya, min kali min jadi plus, akar 9 adalah 3. Nah, hasilnya berapa? 5 tambah 3 8, 2 akar 2 kurangi 3 akar 2 berarti min akar 2 ya. Nah, ini jawabannya B ya, tuh. Ya, ini soalnya saya ketik ulang karena teks asli hasil scan yang saya dapatkan kotor ya gitu. Nah, itu. Terus ya. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 itu begini. Nomor 3 diberikan parabola y kuadrat sama 16x. Jika titik-titik A, B, dan C terletak pada parabola tersebut, maka luas segitiga ABC adalah. Nah, kalau titik itu terletak pada, artinya apa? Jika X dan Y-nya dimasukkan, maka ketemunya kan kiri sama. Nah, ya sudah. Hanya berapa? Y-nya min 4. Min 4 kuadrat berapa itu? Berarti 16 ya. 16 sama dengan 12. Ya, sudah gini aja. Untuk yang A, berapa tadi? A, min 4. Kita masukkan. Y-nya min 4. Di kuadrat berarti 16. Sama dengan 12A. Berarti A-nya adalah 16 bagi 12. Atau dibagi 4 berarti 4/3. Kemudian sekarang kalau yang B ya. Nah, B-nya itu B,1. Nah, masukkan. Berarti apa? Y-nya 1 sama dengan 12B ya, itu. Ya, berarti B-nya adalah sama dengan 1/12. Sekarang C. C itu adalah C,6. Masukkan Y-nya 6. 6 kuadrat berarti 36 sama dengan 12, X-nya adalah C. Berarti C-nya sama dengan 3. Nah, sudah. Terus sekarang ini, berapa lulus ABC? Wah, susah ini. Ini kalau seperti begini kan ya angel ya, gitu, angel ini. Ini ya. Jadi caranya gini aja. Ada cara menghitung luas segitiga ya. Caranya gini. Ambil sembarang titik.
bebas. Ada 3 titik A, B, C, boleh A dulu, boleh B dulu, boleh C dulu ya. Kalau bisa yang gampang dulu. Yang gampang adalah yang C. Kenapa? Semuanya bulat. Saya ambil C. C itu adalah C,6. C-nya itu 3, Y-nya 6 ya. Kemudian bebas B atau A ya. Misalnya saya ambil A ya. Itu A-nya adalah 4 per 3, min 4. Kemudian B-nya ini 1/12,1. Nah, tadi kan ini C. Yang ini diulangi lagi, C lagi. 3,6. Jadi kalau ininya A, bawahnya A lagi. Sehingga tadinya 3 titik menjadi 4. Karena yang di atas diulangi di bawah. Ya, gitu. Nah, kemudian ini dikalikan, menyilang. Jadi 3 kali min 4. Ini adalah min 12. Ini kali ini. 4 per 3. Ya. Ini kali ini. Berarti setengah. Ini pun sama, dikalikan. Ini kali ini berarti 8. Ya. Ini kali ini berarti min 1/3. Kemudian ini kali ini berarti 3. Nah, kalau sudah jumlahkan. Ya, dijumlah. Ini sama ini berapa? 8 tambah 3 itu adalah 11. 11 kurangi 1/3 berarti 10, 2 per 3 ya. Sekarang ini jumlahnya berapa? Waduh, angel ini ya. Ya sudah, ini 3, ini 2, saya bikin per 6. Berarti saya bikin ini per 6, ininya berarti 8. Ini saya bikin per 6 berarti 3 ya. Nah, jumlahnya berapa? Kalau ini sama ini kan berarti 11 per 6 gitu ya. Nah, 11 per 6. Nah, ini kan bisa saya tulis sebagai berapa ya? Ya, min 10 min 12 per 6 ya. Kan ini min 2, min 12 juga gitu ya. Sehingga apa? Ini kalau dijumlah berarti apa? Min 10-nya tetap. Nah, ini min 12 per 6 sama 11 per 6 berarti apa? Min 1/6 atau min 10 1/6 ya, kan min juga gitu ya. Nah, nanti luas segitiga ABC itu sama dengan hasil ini nanti tinggal besar kurangi kecil. Yang besar bisa depan bisa belakang. Pokoknya besar kurangi kecil. Nanti dibagi 2 ya. Berarti 10 2 per 3 dikurangi dengan min 10 1/6 dibagi dengan 2. Nah, gitu ya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya ini berarti kan ini min kali min jadi plus ya. Plus 10 tambah 10 itu adalah 20. 2 per 3 tambah 1/6 2 per 3 ya. 2 per 3 tambah 1/6. Nah, berapa ini? Ya, 20. Kemudian ini kan berarti 2 per 3. Ini 1/6. Dibikin per 6. Berarti kan 4 per 6 tambah 1/6. 5 per 6 ya. Nah, 5 per 6 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ini kan dibagi 2 semua berarti 10, 5 per 12 ya. Gitu. Nah, tidak ada jawabannya ya, nggak apa-apa ya, biarin aja itu. Nah, terus yang nomor 4, wah ini serenteng ya, itu lumayan juga ini ya, itu nomor 4. Nomor 4 ini nanti ada sifat ya, sifat dari fungsi komposisi. Nah, sifatnya apa? Ya gini, jadi apa namanya? Kalau misalnya di mana ya? Sini aja wes. Kalau misalnya ada F bundaran G inverse X, ini sama saja dengan G bundaran F inverse X. Nah, apa bedanya? Inverse-nya di luar, inverse-nya, oh ini sama-sama di luar ya, ini salah-salah ya, itu. Nah, jadi ini yang di sebelah kiri, saya hapus saja, hapus semua saja, ya, itu saya ulangi. Jadi begini, eh, kalau ada F inverse bundaran G inverse X, ini sama dengan F bundaran G di inverse X gitu ya. Nah, gitu. Jadi eh, ini inverse di luar, yang ini inverse di dalam. Ah, salah lagi ya itu. Kebalik ya itu. Jadi begini maksud saya ini.
Saya ulangi lagi, jadi gini, ada F inverse bundaran G inverse X. Ini nanti sama dengan, nah ini G dulu, baru F di inverse ya, X. Nah, jadi ini bedanya. Kalau ini inverse di dalam, yang ini di luar. Nah, ini F dulu baru G, nah ini G dulu baru F ya. Sehingga ini bisa dirubah. Kenapa harus dirubah? Karena kita punya H dan G tanpa inverse, dan yang diminta adalah F tanpa inverse. Maka ini semua pakai inverse, kita rubah tanpa inverse. Jadinya apa? Berarti FGH dibalik menjadi H bundaran G bundaran F. Nah, ini saya pisahkan H sama G ya. Di inverse X gitu sama dengan 2X min 4. Nah, kenapa kok ini dikumpulkan? Kita punya ini kan. Nah, kumpulin aja. Kemudian kan ini nggak pakai inverse, ini pakai inverse. Ingat namanya inverse itu apa? Kebalikan. Maka ini kalau inverse dihilangin boleh. Caranya dia akan dibalik ya. Nah, jadi ini apa? H bundaran G bundaran F lagi. Nah, ini jadi apa? 2X min 4 sama dengan X. Inverse hilang, ditukar kiri sama kanan ya. Itu. Nah, inverse artinya kebalikan ya. Nah, terus sekarang gini. eh, ini artinya apa? Sesuatu ini nanti masuk ke F dulu, hasilnya baru masuk ke H bundaran G sini. Dan nilainya sama ya, gitu. Saya contohkan dulu, misalnya begini. Ada fx sama dengan misalnya x kuadrat plus 1. Ini f yang berbeda ya. Nah, kemudian gx ini juga g yang berbeda. Ada x 2x ditambah 5. Nah, kalau kita ingin menghitung f bundaran g0, langsung aja. Ini berarti nolnya ke g. X-nya 0. 0 tambah 5. 5. 5-nya ke f. X-nya 5. 25 tambah 1, 26. Sehingga ini hasilnya adalah 26. Gitu ya. Coba lagi. Kalau kita bikin G bundaran F1, ya langsung aja. Satunya ke F. Berarti 1 X-nya, 1 kuadrat 1 tambah 1 jadi 2. 2-nya ke G, X-nya 2, berarti 4 tambah 5 berarti 9. Sehingga ini adalah hasilnya 9. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Kita ingin tahu berapa F min 4. Ya, gini aja. Jadi, kita ambil, ini ada H, bundaran G, bundaran F. Nah, di sininya berapa? 4, gitu ya. Sama dengan berapa? Nah, oh, min 4 dulu boleh, min 4 ya, gitu. Nah, masalahnya kan ini nggak pakai X, nggak apa-apa. Ini nggak usah dirubah jadi X, ya, biarkan saja. Nah, sekarang gini, ini min 4 ke F. Nanti dulu. Iya benar sih min 4 ke F, tapi kan ini X-nya berapa gitu ya. Nah, kalau di sini min 4, maka ini bukan X-nya yang min 4, tapi ininya yang min 4. 2X plus 2X min 4-nya yang bernilai min 4. Berarti X-nya berapa ini? Berarti untuk kasus di sini, X-nya adalah berapa? Biar ininya bernilai min 4, berarti X-nya adalah 0 ya. Nah, gitu. Berarti ininya bernilai berapa? Min 4, sehingga X-nya sama dengan berapa? 0 ya. Nah, lah kalau X-nya 0, ya berarti sebelah kanan juga X-nya 0 gitu ya. Nah, X-nya 0 gitu. Nah, sekarang gini. Kalau ini 0 maka di sini juga 0 kan. Nah, lihat ini. Hasil akhir awal ini ujung sama ujung sama. Ini juga sama ya. Sehingga kalau ini 0 ini juga 0. Nah, sekarang min 4 ini kita masukkan ke F. Hasilnya berapa? Enggak tahu wong ditanya ya. Nah, gitu. Sekarang enggak tahu ke sini. Nah, kepada H bundaran G, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0 ya, gitu. Hasilnya 0. Jadi ini saya paskan garisnya. Jadi kalau ini masukkan ke sini maka hasilnya adalah 0. Artinya apa? H bundaran G berapa yang bernilai 0? H bundaran G berapa yang bernilai ininya 0? Nah, karena 0 dan ini pecahan gampang. Pecahan itu bernilai 0, kalau yang 0 yang mana? Yang atas. Berarti apa? Bikin atasnya bernilai 0. Ya, itu. Nah, biar 0 X-nya berapa? 3. Maka H bundaran G berapa yang bernilai 0? Yaitu 3. Jadi ini harus 3. Ya, itu. Ini harus 3. Ya, itu. Biar apa? Biar kalau ke H bundaran G nilainya adalah 0. Kenapa harus 0? Biar sama dengan ini. Seperti ini. 26, 26, 99. Gitu ya. Nah, itu. Ini jadi eh, min 4 dari mana soal ya gitu. Nah, kenapa kok X-nya 0? Kan ininya harus min 4. Nah, kalau sebelah kirinya 0, sebelah kanan juga X-nya 0 gitu ya. Nah, sekarang min 4 ke F. Nggak tahunya ke H bundaran G harus 0. Sama dengan ini ya gitu. Nah, terus berapa biar 0? Ya, kita lihat rumusnya 3.
ya itu. Jadi ininya 3x-nya biar 0 ya. Loh kenapa x-nya beda sama tadi? Itu kan tadi yang di sini. Ketika di sini ya beda x-nya, gitu ya. Nah, coba ini yang masih agak bingung, coba kita lihat pada yang berikutnya ya. Sebentar ini, saya turunkan dulu ini ya, itu. Ya, ini turun dulu. Nah, sekarang ini coba kita hitung lagi satunya. Ya. Nah, sekarang yang F4 coba. Ini yang masih agak bingung barangkali ya, itu. Kita hitung dulu. Ini ada H, bundaran G, bundaran F, di sininya 4. Nah, nilainya berapa? Nah, kalau 4, maka X-nya berapa? Coba kita hitung. Biar ini bernilai 4, X-nya berapa? Ya, nah, berarti kan ini bernilai 4. Berapa dikurangi 4 jadi 4 lagi? Ya, berarti 8 kan? Maka 2X ini bernilai 8. Biar 8 berarti X-nya harus 4 ya. Nah, jadi 2x-nya harus bernilai 8, maka x-nya harus 4 ya. Artinya apa? Sebelah kiri-nya 4, sebelah kanan x-nya juga 4. Loh, kok cuma x saja? Ya berarti ini adalah 4. Maka di sini pun juga bernilai 4 ya. Sekarang coba ini 4 ini hasil langsung, ini hasil bertahap. Nah, kalau bertahap berarti 4-nya ini ke F dulu. Nggak tahu kan wong ditanya ya. Nah, nggak tahu ke H bundaran G, nilainya harus 4. Wah, ini agak susah ini ya. Pokoknya ini bernilai 4. Nah, berapakah? Mestinya bulat. Karena jawabannya bulat, yang depan bulat, belakang juga harus bulat ya. Nah, berapa? Ya begini aja. Kita uraikan juga boleh. H bundaran G-nya apa? X min 3 dibagi 2X plus 1. Ini harus bernilai 4. X-nya berapa? Kali silang aja. X min 3 sama dengan ini kali 4. Berarti 8X plus 4. Ini berarti ke kiri ya, jadi min 7 sama dengan ke kanan berarti 7x, berarti x-nya berapa? Min 1. Artinya H bundaran G bernilai 4 kalau di sininya adalah min 1, sehingga 4 ke F nilainya adalah min 1. Jadi dari sini kita dapatkan F min 4 nilainya adalah 3, dan dari sini kita dapatkan F berapa? F4 nilainya adalah min 1. Nah, yang ditanya F min 4 dikurangi F4. Berarti F min 4-nya berapa tadi? 3 dikurangi F4-nya min 1. Ya, nah gitu. Hasilnya berapa? Berarti 4, bukan 2 ya. Itu. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Nah, terus yang nomor 5. Nah, nomor 5 itu begini. Wah, ini kayaknya ngeri nomor 5 ini ya. Itu apalagi ini yang nomor 6 nih ya. Kayaknya lumayan ya itu. Nah, coba nomor 5. Diketahui persamaan kuadrat ini dan ini mempunyai akar persekutuan. Nah, kalau akar persekutuan berarti ada akar yang sama. Apakah dua-duanya? Mestinya tidak ya gitu. Karena kalau dua-duanya ya berarti eh, ya persamaan kuadratnya juga sama ya itu. Berarti apa ya sudah, berarti x-nya x ini satu satu, berarti ini r-nya satu, p sama dengan q gitu ya. Nah, tapi ini salah satu saja. Nah, kalau dua persamaan kuadrat punya akar persekutuan, caranya begini. Ini langsung saja dieliminasi. X kuadrat ditambah px ditambah satu sama dengan nol, dan x kuadrat ditambah dengan qx ditambah dengan r sama dengan nol. Jadi ini I kuadratnya disamakan dulu koefisiennya. Kalau belum sama ya, kalau sudah sama ya udah langsung aja kita eliminasikan I kuadratnya. Ini hilang, ini menjadi P min Q. X ditambah 1 min R sama dengan 0. Berarti ini kita punya apa itu? P min Q X sama dengan R min 1. Atau X-nya bagaimana? Berarti R min 1 dibagi P min Q. Gitu ya. Nah, gitu. Ini jadi akar yang persekutuan itu apa? Berarti akar milik bersama. Yaitu apa? Ini. Jadi akar yang memenuhi dua persamaan ini adalah seperti miliknya. Nah, berapa nilainya nggak tahu karena PQ dan R-nya nggak tahu ya. Gitu. Berikutnya lagi ini ada lagi X kuadrat ditambah X ditambah P sama dengan 0 juga punya akar persekutuan dengan X kuadrat ditambah RX ditambah dengan Q sama dengan 0 ya. Nah, kita kurangi, ini kebetulan sudah sama X kuadratnya hilang. Berarti apa ini menjadi apa ini? Eh, 1 min R X ya ditambah dengan P min Q sama dengan 0 gitu ya.
Nah, sehingga apa? Berarti ya, nah ini terus berarti X-nya jadi apa nih? X-nya menjadi ini pindah menjadi min P plus Q dibagi satu min R ya. Atau ini saya kalikan min saja sama bawahnya menjadi P min Q dan ini menjadi R min 1. Wah, angel ini ya, itu angel ini. Karena gini, jadi ini sama ini akar persekutuan. Ini sama ini akar persekutuan. Apakah akar persekutuan yang di atas sama yang di bawah apakah sama? Ya nggak tahu juga gitu ya. Tapi ini wah terlalu banyak huruf ya ini. Kamu amati coba lihat. Mirip nggak? Mirip ya. Ini bilangan yang saling berkebalikan ya gitu. Dan kamu lihat ini sama ini mirip ya gitu. Hanya ditukar QR, RQ. Ini pun sama P1, 1P. Ada sesuatu ya. Nah, yang jelas biasanya kalau ininya adalah satu, maka bulat. Biasanya ya gitu. Ininya ke satu, ya coba aja. Kalau bulat ininya satu ya mestinya kan ada satunya toh. Ya atau min satu gitu ya. Nah kira-kira satu atau min satu ya kita coba gitu ya. Satu atau min satu gitu ya. Nah sekarang ini. eh, Kalau X-nya satu. Kalau X-nya satu kan ini juga berarti sesuai. Karena R min satu P min Q sama dengan itu kan ya. Jadi seolah-olah bilangan yang dibolak-balik nilainya sama. Ya berarti kemungkinannya adalah kalau nggak satu berarti min satu. Nah, jadi kan ini berkebalikan. Jadi yang jelas apa namanya X-nya ini jadi sama. Jadinya gitu ya. Hasilnya kan nggak harus sama. Cuma karena ternyata ini kok ya begini jadi sama, tapi berkebalikan ya gitu. Nah, itu. Coba kira-kira berapa ini ya itu. Ya kalau nggak satu min satu dicoba aja wes. Kalau satu ya, kalau X-nya satu, coba kita ambil. Kalau X-nya sama dengan satu, kita masukkan ke persamaan X kuadrat plus PX plus satu sama dengan nol diperoleh kan ini satu satu pindah jadi min 2. Ini P. Nah, berarti P-nya adalah min 2. Sekarang kalau X-nya satu saya masukkan ke yang kedua, ini jadi apa? X kuadrat plus satu plus P, ini nol. Nah, diperoleh P-nya ini X ya. Nah, itu. Kan ini satu satu pindah jadi min 2. Berarti P-nya juga min 2 sama ya, gitu. Nah, sekarang coba kalau kita masukkan ke sini. X sama dengan satu ke dalam apa itu? X sama dengan satu kita masukkan ke persamaan yang ini. X kuadrat ditambah dengan QX ya ditambah lagi dengan R sama dengan nol. Ini diperoleh berarti kan ini X nya satu, berarti ini ada Q sebentar ya, ini ada berarti ada Q ditambah R sama dengan ya sama dengan ini satu pindah jadi min satu ya itu min satu. Kalau persamaan berikutnya lagi sama dengan satu, nah coba ini X kuadrat terus apa lagi ditambah dengan Rx tambah dengan Q sama dengan nol, hasilnya bagaimana? X-nya satu pindah jadi min satu ya min satu. Sebentar min satu ya. Nah ini kan R tambah Q atau Q tambah R tetap ya sama ya sudah, berarti kalau gitu X-nya adalah satu ya. Terus ininya berapa ini ya gampang, P-nya berapa tadi? P-nya adalah min 2 ditambah, nah ini kan sudah ketemu Q plus R adalah min satu. Berarti hasilnya berapa? Min 3. Wah ini masuk yang angelnya nih. Kita nebak-nebak aja ya gitu. Angel ini. Nah apalagi yang ini. Wah nomor 6. Wah angel ini. Ya itu. Nomor 6. Nomor 7. Wah coba kamu kerjakan. Angel ini ya nomor 7. Muter-muter padahal gampang sebenarnya ya. Seperti apa nanti akan saya bahas pada episode berikutnya ya gitu. Jangan lupa juga kunjungi blog saya ini ya, di ini alamatnya ya, itu alamatnya blog saya ini. Di sana juga ada soal-soal yang lain dan pembahasan soal yang lain yang paket lainnya gitu ya, tahun lainnya gitu ya. Terima kasih, tunggu di episode berikutnya untuk nomor berikutnya.